Bapak Ibu Saudara, siapakah kita ini? Atau siapakah Anda dalam pandangan Tuhan? Dan apakah saya sudah melihat diri saya seperti Tuhan lihat? Ya, kita bisa dengar orang mengatakan apapun tentang kita. Tapi persoalannya apakah kita melihat diri kita seperti Tuhan melihat? Karena banyak suara, banyak penilaian, banyak pandangan bisa datang kepada kita kapan saja. Bahkan waktu kita mengalami situasi yang kurang bagus, ekonomi kurang bagus, kita mulai melihat diri kita berbeda dengan apa yang Tuhan lihat. Nah, kemudian apakah yang bisa kita pelajari dari orang-orang yang dipakai Tuhan? Yang kita kenal, yang kita tahu, bahkan lewat firman Tuhan. Nah, karena itu pagi hari ini saya akan bagikan firman Tuhan, saya kasih judul, Who am I? Siapakah saya ini? Atau siapakah Anda yang sebenarnya? Kita tahu Tuhan Yesus 4.000 tahun atau 6.000 tahun ya, udah lahir di muka bumi ini. Nah, kalau kita lihat sejak lahirnya, 4.000 tahun itu sudah direncanakan kelahirannya sejak kitab Kejadian. Kemudian 700 tahun sebelum dia lahir, diumumkan lagi. Bahkan 9 bulan sebelum dia lahir, malaikat datang kepada Maria beritahu bahwa akan datang Immanuel itu. Nah, saat hari kelahirannya itu dikumandangkan di seluruh dunia. Tapi satu hal yang saya lihat, begitu Yesus dibaptis, dia belum buat apa-apa. Bapaknya datang perkenalkan dia. Inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Saya percaya, tidak heran kalau Yesus tahu betul siapa dirinya. Dia menjadi aman dan kreatif dan efektif menyelesaikan semua yang dipercayakan kepada dia. Kenapa? Karena dia tahu betul siapa dirinya. Karena Bapaknya mengatakan, inilah anakku yang kepadanya aku berkenan. Nah, berbeda sama Daud. Daud itu tidak dihargai di rumah. Dilupakan oleh papanya. Bahkan kita tahu ceritanya, dia dikejar-kejar satu kerajaan untuk dibunuh. Dia mengeluh, bahkan dia menderita. Tapi lewat firman Tuhan, Tuhan katakan bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan. Dan Daud akhirnya bertumbuh, dia tahu betul siapa dirinya dalam Tuhan. Ingat ya, Mazmur 139, my favorite ayat itu ya. Kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat. Jiwaku benar-benar menyadarinya. Jadi Daud tahu betul siapa dirinya. Sehingga dia menjadi efektif dalam hidupnya. Alkitab berkata dia menyelesaikan semua tanggung jawabnya, semua yang dipercayakan, baru dia mangkap. Jadi dia tidak meninggal kecepatan atau juga terlambat, tapi tepat waktu dia menyelesaikan apa yang dipercaya kepada dia. Kita tahu juga Samson, seorang yang betul-betul sebenarnya tahu dia dipanggil buat apa, karena papa mamanya ajarin dia, kamu tuh dipanggil untuk sebagai hakim, sebagai pemimpin di bangsa Israel. Tapi gara-gara Delilah, dia menderita dan dipermalukan. Tapi sekalipun seperti itu, ingat baik-baik, Tuhan tetap mendengar doa terakhirnya. Dengar baik-baik, Bapa kita di surga, sekalipun Samson sudah mempermalukan dirinya, mempermalukan Tuhan, gara-gara itu Tante Delilah, tapi waktu Samson berdoa, Tuhan menjawab doa terakhir. Seorang bernama Gideon, yang tidak tahu siapa dirinya. Kenapa? Karena situasi membuat dia kehilangan gambar diri. Membuat dia menjadi minder dan penakut. Karena musuh datang setiap hari, mencoba menghancurkan hidup mereka. Tapi Tuhan mendatangi dia. Tuhan katakan, hai Gideon, kau pahlawan yang perkasa. Beliau tahu, hidupnya berubah. Karena dia melihat gambar dirinya seperti Tuhan melihat.
Dan dia menjadi pahlawan bagi bangsa Israel. Di sisi lain, seorang bernama Saul. Anaknya ini, Saul ini orang yang pertama minder sekali. Waktu mau dibaptis, ditabis jadi raja, dia sembunyi, malu dia. Cakep dia, keren orangnya. Tapi pemalunya minta ampun, mindernya minta ampun. Nah, ada nggak di sini yang udah tahu, udah cakep tapi malu-malu? Ya. Tapi kita tahu dalam perjalanan Saul menjadi raja, dia tidak bisa mengendalikan dirinya untuk mentaati firman Tuhan. Dia memilih berkenan kepada manusia. Dia memutuskan untuk lebih penting pandangan orang daripada pandangan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara semua, siapa aku atau siapa kita ini sebenarnya? Rasul Paulus yang belajar langsung dari Tuhan, memperjelas siapakah Anda dan saya ini. Kalau kita tahu ini betul-betul hidup kita ini sekalipun situasi sulit, tapi kita menikmati bersama dengan Tuhan. Paulus membagikan di Efesus 2 ayat 1-22, tapi saya ikuti beberapa ayat yang menjelaskan siapa sebenarnya Anda dan saya. Di ayat pertama dikatakan, kamu itu siapa? Anda dan saya termasuk di dalam. Sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Ya, Efesus 1 ayat 8 itu. Jadi kalau kita bisa hidup hari ini menyembah Tuhan dan juga merasakan kebaikan Tuhan karena satu hal, itu pemberian Allah. Ayat 9 dikatakan itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan memegahkan diri. Memegahkan diri itu orang yang bisa lupa diri. Ya. Di ayat 10 dikatakan, karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus. Kita tahu bahwa dalam Kristus kita menjadi ciptaan yang baru. Untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Jadi sebelum kita lahir baru, sudah ada pekerjaan yang Tuhan siapkan buat kita. Dan Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Tuhan tuh ciptakan kita ini modelnya Tuhan. Di ayat 19, demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Kita bukan anak yatim piatu, amin. Sekalipun engkau mungkin tidak punya orang tua sekarang, kabar baik, engkau keluarga kerajaan Allah. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi. Dengan Kristus sebagai batu penjuru. Sudah tahu batu penjuru itu ada bentuk bangunan pintu begini, dan di pojoknya itu ada batu penjuru. Kalau itu dicabut, runtuh semua. Nah, Yesus itu batu penjuru buat hidup kita. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus dalam Tuhan. Dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Nah, Bapak Ibu Saudara, kitab Efesus ini sebenarnya para teolog mengatakan kitab yang paling cantik. Bicara mengenai Anda dan saya dan mengenai gereja. Jadi apa ya istilahnya begini, ini paling asik ya kitab Efesus ini. Who you are ada di sana. Apa itu gereja? Bagaimana gereja harus beroperasi? Ada di situ semua. Ya, secara gamblang, terang benderang sebagai anak Tuhan dan sebagai gereja. Itu Paulus tulis di situ. Nah, dari tulisan Paulus ini, siapakah Anda dan saya? Yang pertama, saya minta Roh Kudus menginspirasi kita semua pagi hari. Yang pertama, kita atau Anda dan saya adalah partnernya Tuhan. Yes, amen. Yes, Lord. Efesus 2 ayat 10. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Dengar baik-baik. Apa yang Anda kerjakan saat ini? Yes, Lord. Sebenarnya Tuhan sudah persiapkan pekerjaan ini. Tapi kita perlu tahu dulu, saya ini partnernya Tuhan. Anda itu partnernya Tuhan. Kalau ada orang di samping saudara bilang sama dia, kamu tuh partnernya Tuhan. Saya tidak bahas lagi
ayat 1 sampai 8 ya. Tapi saya mau kasih tahu, awalnya kita ini sudah mati, nothing. Yes. Saya mau bilang dengan apa ya? Dengan penuh ucapan syukur saya bilang, saya tidak tahu kalau saya tidak ketemu Yesus seperti apa hidup saya. Yes. Wow. Saya bersyukur banget. Saya diciptakan dalam Kristus Yesus. Bapa menciptakan saya, tapi di dalam Kristus saya menjadi ciptaan yang baru. Itu pertemuan yang merubah seluruh kehidupan saya. Saya juga berharap saudara semua, khususnya IN Dalung, saudara sudah pernah dengar cerita Pastor Roni. Bagaimana kalau Pastor Roni tidak ketemu Tuhan? Mengerikan, saudara. Ya, tapi Tuhan membawa keselamatan pada Pastor Roni. The blessing. Kita dari orang yang mati, yang sudah mati harusnya, sudah mati juga bicara mengenai tidak punya hubungan dengan Tuhan, dengan sumber kehidupan, dengan sumber kekayaan, dengan sumber damai sejahtera, kita tidak punya hubungan. Jadi bayangkan sekalipun kita punya kelimpahan, tapi kalau nggak terkoneksi dengan sumber damai sejahtera, even sekalipun kita menderita dalam secara tubuh jasmani, tapi kalau kita terkoneksi dengan sumber damai sejahtera, itulah yang kata Yesus bahwa menjadi ciptaan yang baru. Dan kabar baik, kita dari orang yang tadinya mati, diciptakan baru dalam Kristus, menjadi hamba Tuhan. Kita semua ini hamba Tuhan. Tapi Tuhan tidak berhenti di situ. Dari hamba Tuhan, dia adopsi kita menjadi anak Tuhan. Saudara, kita anak, berhak menerima warisan Kristus. Dan Tuhan tidak berhenti di situ. Di ayat 10 dia katakan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus menjadi partner kerjanya dia. Yes, amen. Yes, Lord. Untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah dia siapkan jauh sebelumnya untuk kita. Yes. Bapak Ibu Saudara, Yesus punya tingkat kepedulian sangat tinggi sekali, 80% waktunya kepada murid-muridnya. Habis KKR, apa yang dia buat? Dia kumpul dengan murid-muridnya. Waktu orang banyak meninggalkan dia nggak peduli. Yes. Tapi begitu muridnya, dia concern sama mereka. What happened with you? Dan sudah tahu, murid itu adalah tempat curhat. Di Getsemani, Yesus begitu ketakutan. Dia kasih tahu murid-murid, saya ketakutan seperti mau mati rasanya. Bisa nggak kamu berdoa untuk saya? Bahkan dia menceritakan, sebelumnya dia ceritakan, saya akan mati nanti. Kemudian 3 hari, bebannya dia ceritakan. Pada siapa? Pada murid. Bukan pada orang banyak. Kepada murid tempat curhat, dia minta dukungan, bahkan dia perhatikan mereka. Di perjanjian lama, itu banyak orang-orang dipakai Tuhan, beberapa orang, hanya orang terpilih. Tapi di perjanjian baru, Yesus datang, semua murid menjadi perhatian dia. Bahkan murid dijadikan pemimpin yang menjungkir balikan dunia. Bukan ikut-ikutan. Mereka tahu betul kenapa mereka ikut Yesus. Saya lihat hidup saya, kalau saya putar kembali, saya puas sekali. Waktu saya melihat orang-orang yang saya investkan waktu saya kepada mereka, itu kepuasan saya. Bagaimana Tuhan pakai mereka. Bagaimana waktu mereka diperlengkapi dan Tuhan pakai mereka. Harta, uang, karier, pekerjaan akan lenyap. Yes, tapi hidup orang-orang kekal. Bahkan Yesus pun berdoa untuk murid-muridnya. Dia bilang, biar mereka menjadi satu dengan aku. Bahkan dia bilang, aku pergi menyediakan tempat bagi kamu. Dia ingin sekali kita mengerjakan pekerjaan yang dia telah siapkan. Makanya kita disebut partner Allah. Saudara, kalau partner bisnis itu, mengerjakan pekerjaan yang sama. Fokusnya sama. Pembagian keuntungannya sudah dijanjikan di situ. Itu partner bisnis. Nah, kita ini partnernya Tuhan. Apakah pekerjaan kita sama? Apakah saya sedang mengerjakan pekerjaan yang Tuhan kerjakan?
Paling simpel ya, harusnya IN Dalung sudah tahu lah apa itu pekerjaannya. Saya sedang memuridkan orang lain. Adakah orang yang saya lagi urus? Minimal saya lagi mendoakan orang ini untuk dia mengikuti Yesus dengan betul. Itulah pekerjaan yang Tuhan siapkan buat Anda dan saya. Itulah alasan kita dihidupkan kembali. Karena kita sebagai pionir-pionir, agen perubahan, karena begitu banyak orang yang sedang menunggu untuk mereka berjumpa dengan Tuhan. Mereka bertemu dengan Tuhan. Dan kalau Anda sekarang lebih dulu ditangkap oleh Tuhan, Tuhan mau jadi partnernya dia. Oh, bayangkan diri Anda. Sekalipun mungkin para bisnismen di Indonesia, ya bahkan Bill Gates tidak pakai kita, tapi saya mau kasih tahu, Pencipta langit dan bumi dan segala isinya berkata, aku perlu engkau jadi partnerku. Mari bekerja sama dengan aku. Untuk apa? Urus orang lain. Karena engkau yang dulu mati, dihidupkan kembali. Karena kasih karunia, itu pemberian Allah. Dan dia bilang, mari, join with me. Walk together with me. Atau melakukan apa yang sedang dan sudah aku kerjakan. Murid-muridku, partnerku. Kalau ada orang di samping saudara bilang sama sebelahnya, kamu tuh partnernya Tuhan. Ya, kamu bukan lagi anak, tapi partner. Sudah dibikin setara. Kenapa? Engkau juga tempat curhatnya Tuhan. Yes, amen. Tuhan berbicara kepada engkau mengenai keinginan, hasrat dia, hatinya. Bahkan untuk teman-teman. Amin. Kita ini partner Allah, amin. Dan yang kedua, siapa kita ini? Apa kita ini? Paulus mengatakan, kita inilah keluarga Allah. Efesus 2:19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota keluarga Allah. Sudah tahu kalau pendatang masih malu-malu. Orang baru masih nggak tahu mana bulan, mana matahari. Tapi kita ini warga negara kerajaan Allah. Amin. Yes. Saudara tahu, yang membedakan keluarga satu dengan yang lain adalah visi, misi, dan nilai. Yes. Mungkin keluarga lain bisa nonton TV dari pagi sampai malam. Tapi mungkin di rumahmu tidak boleh. Itu nilai. Itu visi. Itu misi. Mungkin keluargamu, keluarga orang lain, dia bisa nginap kapan saja ke rumah orang, terserah dia. Tapi keluargamu enggak. Papa, mama sudah bilang, no, tidak boleh. Mungkin keluarga lain, mereka pergi kapan saja dari rumah, boleh. Mau pulang kapan saja. Tapi keluargamu mungkin enggak. Harus kasih tahu dulu, mau kemana, pulang jam berapa. Itu nilai. Itu yang membedakan keluarga satu dan keluarga yang lain. Dan saya mau bilang, gereja kita atau keluarga kita tidak main-main. Yesus itu Tuhan. Ketuhanan Kristus, kita tidak main-main dengan itu. Keluarga kita bangun. Yesus adalah Tuhan dalam keluarga kita. Rumah kita, Yesus adalah Tuhan di situ. Even kalau sudah bikin Natal itu ada bintang, itu bintang di atas pohon terang. Itu menunjukkan Yesus Tuhan atas rumahmu. Nah, apa nilai kita yang membedakan keluarga satu dan keluarga yang lain? Saya mau bilang begini. Setiap Anda dan saya itu adalah seorang church planter. Anda itu penanam gereja. Saya bayangkan ya, kalau almarhum Pastor Robert tidak memutuskan untuk datang ke Bali, menanam gereja di Bali, nggak ada kita. Tapi karena satu orang, satu keluarga memutuskan pindah dari Jakarta, datang ke Bali untuk menanam gereja, saya ditangkap. Pastor Bambang ditangkap. Pastor Roni, Bu Mita, Bu Lince, semua satu persatu kita datang pada Tuhan. Karena ada seorang yang menanam gereja. Itu yang membedakan. Kalau Bapak Ibu yang ada di Dalung sekarang mungkin tidak semua pernah join di Denpasar. Tapi saya bilang, saudara ada. Karena ada seorang Pastor Roni dan Ibu Mita, sekeluarga, memutuskan menanam gereja di Dalung. Saya percaya, setiap Anda, kita tidak pernah tahu ke depan. Mungkin Anda tidak pergi ke kota yang lain.
tapi tenaga, keuangan ada, berfokus apa menjadi nilai keluarga kita. Kesanalah larinya segala daya, tenaga, doa kita, bahkan energi kita. Disitulah kita diberkati. Doa saya setiap jemaat di Dalung ya, mengalami perjalanan bersama dengan Tuhan. As church planter, sebagai gereja mula-mula, gereja yang sedang dimulai, saudara bisa rasakan Tuhan ada di sana. Mungkin keluarga lain mereka enggak, atau gereja lain mereka enggak fokus seperti kita. Tapi kita ini keluarga ini dipanggil buat itu. Mungkin ada yang bilang ada yang pelayanan ke penjara atau ke kampung-kampung. It's okay. It's good. Itulah keluarga yang membedakan keluarga. Tetapi kita dipanggil. Tuhan suruh kemana kita? Ke kampus. Terus Pak Dedi, kalau Pak Dedi sudah umur 50 sekian masih kampus. Masih ke kampus. Saya tidak pergi secara langsung, tapi uang saya, doa saya, tenaga saya untuk orang-orang kampus dimenangkan. Kenapa? Mereka lah pemimpin masa depan. Artinya begini, waktu kita melakukan apa yang menjadi talenta, kemampuan, calling kita yang Tuhan khususkan, disitulah kita diberkati. Saya kasih contoh. Sudah tahu Elia ya? Elia itu yang main keyboard di situ. Saya melihat Elia itu punya karunia khusus sebagai fotografer. Dia tuh kalau foto orang, itu dia bisa ambil dari sudut yang bagus banget. Gitu. Nah, disitulah dia diberkati. Disitulah pertanggungjawaban dia. Itu talenta yang Tuhan kasih dia. Dan itulah tempat dia diberkati. Itulah kemampuan dia diberkati. Jadi setiap orang punya karunia, punya talenta untuk Tuhan berkati, dimampukan di situ. Demikian juga gereja lokal, keluarga gereja Dalu, dikaruniakan kemampuan, talent khusus untuk memenuhi panggilan. Doa kita, daya kita, dana kita, ke sana larinya. Untuk membangkitkan orang-orang di kampus. Anak-anak muda. Sekalipun sudah 60 tahun, tapi tenaga kita, uang kita, energi kita membangkitkan our next generation. Ya. Dan saya mau bilang, kita tidak pernah terlalu tua untuk mengurus anak muda. Yes. Karena nanti juga saya akan punya cucu, saya urus juga anak muda itu. Saya urus juga cucu. Sudah tahu kenapa maksudnya? Maksudnya kita tidak pernah terlalu tua untuk mengurus orang muda. Yes, amen. Jangan menuakan diri Anda. Ya. Kakak saya di situ, ada tuh Pak Peter di situ. Ya. Ya, luar biasa. Tidak terlalu tua buat ngurus anak muda. Karena toh masih punya anak muda juga kan. Jadi value-nya, nilainya, kekuatannya, energinya ke sana. Untuk itulah gereja ini ada, keluarga ini ada untuk itu. Nah, kalau kita coba-coba ngurus yang lain, itu bukan tempat berkat di situ. Tempat berkat kita waktu kita mengurus apa yang menjadi nilai keluarga kita. Nah, seperti apa yang kami lakukan di rumah keluarga Ndun ini, ya. Kita family time, family evaluation itu sangat berharga. Di situ kami diberkati. Perhatikan orang, disitulah kami diberkati. Melayani orang, disitulah kami diberkati. Memperhatikan orang, perlengkapi orang, invest waktu buat orang, disitulah kita diberkati. Saudara lihat di situ, saudara punya salah satu pastor, Pastor Robi di situ. Ya, masih muda, dia dijangkau. Sekarang dia jadi pemimpin di situ. Nah, berapa banyak anak-anak kampus sekarang? Who knows, Anda jadi anggota DPR, Anda jadi presiden, atau mungkin Anda jadi gembala sidang, seperti saya dan Pastor Rodi. Atau saudara mungkin bersama-sama para gembala, seperti Pastor Rodi. Who knows? Tapi itulah nilai kita, itu keluarga, itulah membedakan keluarga kita dan keluarga yang lain. Dan keluarga kita dengan talenta dan kemampuan, itulah tempat berkat. Yes. Jadi Tuhan bilang, aku menyertai kamu di mana? Waktu kita memuridkan orang. Tuhan ngomong aku menyertai kamu tuh di mana? Di Matius 28 itu. Waktu dia bicara tentang konteks, pergi, jadikan semua bangsa murid. Disitulah tempat kita diberkati. Keluarga kita diberkati waktu memuridkan orang.
Kalau Anda bilang, oh hidup saya begini-begini saja, saudara bisa punya uang, punya harta banyak, tapi nggak ada peace di dalam. Kenapa? Karena kita nggak mengambil tanggung jawab kita di mana kita diberkati dengan damai sejahtera itu loh. Anda juga mungkin anak muda, baru bilang, aduh bosan hidupnya begini-begini aja. Masalahnya di mana? Anda tidak hidup dengan nilai keluarga. Yes. Ibu rumah tangga juga, Anda bosan di rumah. Kenapa? Anda tidak hidup dengan nilai keluarga. Sekalipun ibu rumah tangga, Anda masih bisa ngurus orang muda. Make sure mereka ke gereja. Make sure mereka dimuridkan. Make sure mereka diperlengkapi. Make sure mereka dibimbing. Itulah keluarga kita dipanggil buat ngurus. Seperti Elia dikasih karunia kemampuan untuk sebagai fotografer. Nah, gereja kita diberikan karunia kemampuan untuk mengurus, memuridkan, memperlengkapi orang lain menjadi pemimpin. Tempat berkat, itulah keluarga kita. Itulah nilai. Jadi jangan bertanya, kok keluarga ini nggak gini, nggak gitu. No, kita punya keluarga, punya nilai yang Tuhan percayakan. Ini yang Tuhan bilang. Join His work. To join His work. Artinya bergabung dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan. Amen. Jadi yang pertama tadi apa? Kita adalah, ayo apa? Coba. Ada dan saya adalah partnernya Tuhan. Ya. Yang kedua, kita ini keluarga. Kita ini keluarga. Kita orang yang punya nilai, punya visi, punya misi yang Tuhan siapkan buat kita. Jadi kalau saya lihat kalau tadi Pak David main gitar, tapi sebelumnya siapa? Ada anaknya. Ya begitulah kita. Saya lihat Abraham udah jago main gitar sekarang. Ya. Kenapa? Karena ada yang ngurus dia, diperlengkapi. Yang pasti bapaknya juga ya, ajarin dia main gitar. Paling nggak kunci G. Ya. Nah, jadi disitulah kita diberkati. Nah sekarang Abraham sekalipun dia bermain gitar, dia tidak berhenti di situ. Oh gitar menjadi kemampuan. Nah, sementara dia main gitar, saya lihat dia sedang muridkan Aisyah. Nah itu nilai kita. Halo Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu punya anak, make sure dia ngurus orang. Kenapa? Karena itu tempat berkat dia. Dia blessing place. Lihat ya, saya kasih tahu saudara, kalau saya biasa kalau khotbah tuh pakai wireless ya, pakai wireless. Dan kalau saya ngomong nggak pakai kabel sambung ke itu, pakai wireless, jadi tanpa kabel. Nah, tapi ada receivernya di sana. Nah, waktu saya di posisi yang tepat, suaranya bagus. Nah, sama juga kita. Tuhan siapin berkat buat kita, tapi kita harus di posisi yang pas. Jadi receiver yang pas. Nah, di mana receiver yang pas buat keluarga kita ini? Ngurus orang. Ngurus anak-anak muda. Ngurus anak-anak kampus. That blessing place. Amin. Ya, itu kembar 3 itu, ya. Kembar 3 sudah tinggi sekali, sudah bermain keyboard lagi. Sudah siap-siap jadi singer itu. Ya. Dan next pastor sudah kelihatan di situ Pak Roni, ya. Kita sudah bisa siapkan mereka jadi pastor-pastor ke depan. Puji Tuhan. Amin. Anak-anak kita jadi seperti lihat juga ya, di situ ada Pak Awe, anak-anaknya melayani Tuhan. Ya. Ada Andre, ada Sonia sudah mengajar juga di sini. Gabriel juga jago bahasa Inggrisnya ya. Wow, we are family yang sedang melakukan di mana tempat kita diberkati. Ingat ya, keluarga kita ini diberkati untuk mengurus anak muda, mengurus kampus, mengurus church planter. Jadi Dalung ini adalah tempat yang baik untuk Anda menghidupi nilai keluarga Anda. Jangan miring-miring, jangan geser posisi blessing-nya. Receiver-nya itu harus pas. Yes. Ya, di posisi yang tepat, disitulah yang terbaik Tuhan sediakan. Amin. Walaupun saya nggak dengar, saya percaya saudara teriak amin di sini ya. Yang ketiga, wah ini yang
saya duduk waktu siapin ini, saya berlutut sama Tuhan, thank you Tuhan. Karena kita adalah tempat kediaman Allah. Efesus 2:21-22 berkata begini, di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Jadi kita semua, keluarga Dalung ini semua, anak-anak Tuhan ini semua, harus punya hubungan yang baik. Nggak boleh berantem satu sama lain. Boleh marahan, tapi damai lagi. Supaya menjadi bangunan bait Allah. Ayat 22 dikatakan, dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam. Jadi ada dua hal di sini yang Paulus bagi kami keimanan. Kediaman Allah secara bersama-sama, jemaat di Dalung bersama-sama, atau kelompok kecil di Dalung bersama-sama, hubungan yang baik menjadi tempat kediaman Allah. Yes. Tetapi Anda pribadi juga, ayat 22, di dalam Dia kamu turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Yes. Jadi secara berkelompok komunitas, bergereja, itu tempat kediaman Tuhan. Tapi Anda pribadi juga tempat kediaman Tuhan. Nah, dengar baik-baik, perhatikan baik-baik. Tujuan gereja, gedung gereja atau bait Allah dibangun. Itu untuk apa sih sebenarnya? Itu menyiapkan tempat untuk orang bertemu, bersekutu dengan Tuhan. Artinya apa? Komunitas gereja Dalung, komunitas kelompok kecil, itu ada sebagai tempat orang bertemu dengan Tuhan. Jadi kelompok, net group itu penting. Yes. Itu tempat kediaman Tuhan di situ. Itu tempat orang ketemu Tuhan di situ. Sebagai gereja lokal di Dalung, itu tempat orang ketemu, bersekutu, dipulihkan, diubahkan oleh Tuhan. Sebagai gereja Anda dan saya, Pastor Roni, ada Pak Awe, ada Pak David, ada Pak Rudi, ada Pak Robi di situ. Kita menjadi batu hidup untuk pembangunan bangunan Tuhan. Untuk tempat kediaman Tuhan. Dan tujuan bait Allah dibangun supaya tempat orang bertemu Tuhan. Jadi makanya para pemimpin itu biasa diperlengkapi untuk rendah hati, saling mengampuni, kerjasama. Kenapa ini kediaman Tuhan? Jangan jadi pemimpin kita berantem satu sama lain. Rusak kediaman Tuhan di situ. Nah, as a family, sebagai keluarga, Anda itu kediaman Tuhan di situ. Jadi untuk tujuan itu, makanya Tuhan menciptakan ada kelompok kecil, ada gereja lokal, ada bangunan, itu tempat kediaman Tuhan. Baik bangunan gedung itu tempat kediaman Tuhan, tapi kelompok kita berkomunitas sebagai orang percaya, itulah tempat kediaman Tuhan. Amin. Tempat Tuhan bertemu dengan orang-orang. Tempat orang berdosa bisa ketemu Tuhan. Tempat orang yang putus asa ketemu Tuhan. Yes. Tempat orang yang tidak dianggap ketemu Tuhan. Amen. Tempat orang buangan ketemu Tuhan. Yes. Tempat orang yang jatuh dalam dosa ketemu Tuhan di gereja. Di komunitas. Yes. Tempat orang yang lagi ditinggal sama doi, putus asa. Dipulihkan oleh Tuhan. Karena itu kita punya relationship baik dengan satu dengan yang lain. Kenapa? Sebagai tempat kediaman Tuhan. Keluarga saudara, pernikahan saudara, bangun yang baik. Karena itu tempat kediaman Tuhan. Yes. Amen. Makanya Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Dia hadir. Yes. Maksudnya apa? Begitu 3 orang, 2 orang ini punya hubungan yang baik, maka Tuhan hadir di situ. Maka Tuhan bilang, waktu mereka duduk rukun bersama, itu foto paling keren. Duduk rukun bersama. Tuhan perintahkan berkat. Yang mustahil akan datang ke sana. Amin. Dan ayat 22 berkata begini. Ini yang lebih pribadi lagi. Jangan lupa, ayat 22 berkata begini. Dan di dalam Dia, kamu juga turut dibangun
akan menjadi tempat kediaman Allah dalam roh. Artinya begini, Anda dan saya secara pribadi, Kiki seorang, Elia seorang, ya, Andre seorang, Sonia seorang, Isaac seorang, Abraham seorang, Laura seorang, Cindy seorang. Anda itu tempat kediaman Tuhan. Hidup kita ini, badan saya ini, tubuh saya ini, tempat kediaman Tuhan. Ini bait Allah. Nah, kembali ingat, tujuan bait Allah dibangun untuk tempat pertemuan orang dengan Tuhan. Jadi hidup Anda, hidup saya pribadi, ini tempat pertemuan orang dengan Tuhan. Jadi kemanapun saya pergi, saya membuka kesempatan orang yang ketemu saya itu ketemu Tuhan. Waktu saya berbicara dengan seseorang, saya spend time dengan seseorang, mau keadaan apapun orang itu, mau buruk bagaimanapun hidupnya, saya sedang membawa bait Allah, tempat Tuhan tinggal. Saya sedang buka pintu untuk orang itu bertemu dengan Tuhan. Dan saudara tahu, setiap bertemu dengan Tuhan, potensi miracle thing happen. Perempuan pendarahan yang sudah berobat sana-sini nggak bisa. Dia lihat Tuhan Yesus bilang, asalku jamah saja jubahnya. Yesus itu sebagai bait Allah, kediaman Mesaya dalam dirinya. Terjadi pertemuan. Nah, sekarang ini Yesus sudah naik ke surga. Di mana bait Allah itu? Di mana kediaman Tuhan? Setiap Anda dan saya. Anda pergi kantor besok pagi, kediaman Tuhan sedang pergi ke kantor. Anda mungkin pergi Grab, Anda bawa motor, bawa mobil, kediaman Tuhan sedang membuka kesempatan orang bertemu dengan Tuhan. Kembali, kalau gedung gereja dibangun dengan tujuan untuk orang bisa bertemu dan bersekutu dengan Tuhan. Nah, Tuhan lebih tegas, lebih detail berkata, engkau adalah bait Allah. Kalau engkau masih hidup, engkau diselamatkan dari kematian tadi, diselamatkan, dihidupkan menjadi bait Allah. Artinya apa? Tuhan mau orang ketemu dia lewat hidup. Orang ketemu Tuhan, bersekutu dengan Tuhan lewat hidup saudara saya. Hal yang sama Tuhan katakan, saya dan Anda adalah bait Tuhan. Supaya sewaktu orang datang pada kita, mereka bisa bertemu dengan Tuhan. Itulah Anda dan saya. Saudara ingat, Saul gagal jadi partner Tuhan. Gagal jadi keluarga, jadi bait Tuhan. Samson juga gagal. Daud juga seorang yang gagal sebetulnya. Tapi dia bangkit dari kegagalan. Bahkan Yesus itu keturunan Daud, bukan keturunan Saul. Sudah tahu Yesus datang dari mana? Ya. Dari Boas. Boas itu lahir dari mana? Dari perempuan PSK. Rahab itu melahirkan Boas. Turun-temurun, Isai, Daud, Yesus. Apa yang saya bilang? Apapun keadaan saudara hari ini, hatinya Tuhan mau engkau tempat kediaman. Dia mau lewat engkau. Orang-orang di sana yang sedang menjerit, berseru kepada Tuhan, mencari Tuhan, mencari kebenaran. Bertemu engkau, mereka bertemu dengan Tuhan. Makanya hidup kita itu begitu berharga. Kenapa Yesus membayar harga dengan darahnya, dengan nyawanya untuk Anda dan saya? Karena dia mencari tempat kediaman. Tapi hati-hati, iblis juga sedang mencari tempat kediamannya. Amin. Bahkan saya bilang Yesus pun lahir di kandangnya. Itu memberikan pesan kepada kita. Dari mana engkau datang tidak menentukan. Tapi waktu engkau diselamatkan oleh Tuhan, engkau menjadi tempat kediaman. Bapak, Ibu, Saudara, adik-adik semua,
Mungkin engkau saat ini mungkin merasa engkau seperti Saul yang masih mementingkan pandangan orang. Tapi dengar baik-baik, ada kemurahan Tuhan buat engkau hari ini. Atau mungkin engkau sedang mirip Gideon yang karena masalah engkau jadi minder, jadi takut, jadi tidak percaya diri. Dengar baik-baik. Berita pada hari ini mau kasih tahu. Tuhan mau jadikan engkau tempat kediaman. Yes. Dia mau engkau menjadi baitnya dia. Begitu banyak orang antri mencari tempat untuk bertemu dengan Tuhan. Nah, Tuhan telah menjadikan engkau tempat kediaman. Yes. Anda dan saya menjadi tempat kediaman. Karena itu, 2 Petrus 1 ayat 4 berkata begini. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Apa itu kodrat ilahi? Menjadi bait Allah. Saya tidak tahu situasi real yang Anda hadapi, situasi saat ini. Tapi saya bilang, kebenaran ini akan memerdekakan engkau. Mari kita tundukkan kepala, izinkan Roh Kudus berbicara jauh lebih banyak dari apa yang saya sampaikan. Kalau engkau berkata hari saya ini orang yang tidak layak, yang tidak pantas, orang berdosa, saya bilang itu betul. Itu juga yang Paulus bilang. Kita binasa, kita sudah mati. Tapi kabar baik buat engkau hari ini. Oleh karena kasih karunia, engkau diselamatkan. Dan itu bukan pekerjaan kita, tapi pekerjaan Tuhan. Jadi kalau engkau ada di dalam Zoom ini berkata, Tuhan saya mau menerima kasih karunia. Saudara bisa taruh tangan di dada saudara. Saya ingin berdoa untuk engkau. Saya ingin engkau mengalami Tuhan pada hari ini. Saya ingin engkau mengalami kebaikan Tuhan pada hari ini. Tuhan, aku berdoa. Kalau ada yang berkata, saya tidak layak, saya tidak pantas, biarlah hari ini berita ini sampai kepada dia. Dengan dia menaruhkan di dada, dia mau bilang sama engkau, Tuhan, dia mau menerima kasih karunia. Lihat dia hari ini, Tuhan. Datang pada dia. Dan berkati dia, Tuhan. Dalam nama Yesus. Aku memanggil engkau Bapa. Hampiri dia, Tuhan. Yang kedua, engkau berkata mungkin hari ini, aduh saya ini belum menjadi bait Allah. Atau saya belum seperti yang Tuhan mau menjadi partner dia. Saya banyak sibuk dengan urusan saya sendiri. Saya terjebak dalam situasi ekonomi seperti yang apa yang dialami oleh Gideon. Tuhan mau datang pada engkau hari ini berkata, engkau pahlawan yang perkasa. Yes. Engkau orang yang diberkati. Yes. Ganti cara berpikir kita. Dan terima ini. Tuhan, aku berdoa buat setiap kami di dalam ruang Zoom ini. Atau mereka yang mungkin mendengar tapi tidak join di sini. Saya berdoa. Mereka adalah partner engkau, Tuhan. Mereka adalah keluargamu, Tuhan. Mereka tidak sebatang kara. Bahkan mereka memberi diri menjadi tempat kediaman. Dan aku berdoa biarlah roh Tuhan berbicara jauh lebih banyak untuk kami menghidupi nilai keluarga kami. Yaitu memperhatikan orang-orang muda yang menjadi pemimpin-pemimpin berikut. Berikan kami hati yang terpaut untuk melihat anak-anak kami diperlengkapi. Orang-orang muda, orang-orang kampus diperlengkapi. Dan biarlah daya kami, tenaga kami, keuangan kami, doa kami terkirim ke bagian church planter. Menjadi bagian daripada pergerakan keluarga itu. Aku berdoa dalam nama Yesus. Tuhan berbicara jauh lebih banyak dari apa yang bisa saya sampaikan hari ini. Tapi yang pasti engkau Tuhan menaruh hati dalam diri kami. Kami partnermu,
Kami keluargamu dengan nilai yang spesifik, dengan kemampuan yang khusus Engkau berikan. Kami terima itu. Dan terima kasih. Hidup kami ini, hidup saya ini, hidup setiap Anda ini adalah tempat kediaman Tuhan. Yes, Amen. Tempat orang bertemu dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku lepaskan berkat bagi seluruh jemaat di dalam menerima pesan Tuhan. Amin. Amen. Tuhan memberkati.